Ya. Kemudian hadis yang ke-14, ya, tidak halal darah seorang muslim. Ya. Halal darahnya seorang muslim haram. Ya. Haram maksudnya tidak halal di sini, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh muslim itu. Ya. Kecuali hal-hal berikut yang akan kita sebutkan. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin as-sayyibuz zani an-nafsu bin nafsi wat tariku lidini al-mufariqu lil jamaah, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan saya adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa bi ihda salasin, kecuali pada tiga hal, tiga perkara. Ini boleh yang tiga ini. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah lalu ia berzina, ya, maka hukumannya dirajam yang sudah menikah. Wan nafsu bin nafsi, kan sampai mati itu, dirajam sampai mati Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau rajam itu sampai mati, kalau yang tidak sampai mati itu berarti cambuk, bukan rajam. As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah lalu dia berzina. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh maka balasannya juga dibunuh, namanya qisas. Wat tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, artinya murtad. Al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan jamaah kaum muslimin, murtad. Ini penjelasan daripada at-tariku lidinihi, artinya adalah al-mufariqu lil jamaah, yaitu meninggalkan jamaah kaum muslimin, artinya keluar daripada Islam. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah as-sayyibuz zani, orang yang halal darahnya, yaitu orang yang sudah menikah lalu dia berzina. Ulama mengatakan orang yang sudah menikah dan sudah berhubungan badan suami istri. Kalau perempuan sudah berhubungan dengan suaminya, kalau laki-laki sudah berhubungan dengan istrinya. Kemudian dikatakan juga oleh ulama kita, kalau seandainya belum, maka dicambuk. Jadi orang yang sudah menikah, syaratnya sudah menikah, dan yang kedua sudah berhubungan badan, ya, dengan istrinya atau dengan suaminya. Kalaupun sudah menikah baru kemudian dia belum berhubungan, maka itu cambuk, sama dengan al-bikr, ya, sama dengan wanita yang berzina yang belum menikah. Sudah menikah tetapi belum berhubungan, ya, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan setelah itu, ya. Kalau mungkin di kampung itu diasingkan seperti apa? Diasingkan, dibawa ke hutan, kemudian ditinggalkan di hutan. Allahu akbar. Baik. Ya, artinya dikeluarkan dari kampung. Kalau orang-orang kampung biasanya itu apa nak bilang? Nasangkalai. Ya. Itu diasingkan, disimpan di suatu tempat, tidak keluar dari tempat itu, penjara pribadi. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi an-nafsu bin nafsi, Allah Subhanahu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Ini untuk yang meninggalkan agama, ya, yang ketiga. Dalam hadis mengatakan siapa yang meninggalkan agamanya maka bunuhlah dia. Ya, maka bunuhlah dia. Nah, saya kembali ke as-sayyibuz zani. Hukum zina ini ada dua macam Bapak Ibu sekalian. Yang pertama muhsan. Muhsan itu artinya yang sudah saya sebutkan tadi, sudah menikah dan sudah berhubungan badan, maka dia dirajam sampai mati. Sampai mati. Kemudian yang berzina yang kedua adalah yang belum menikah, maka ini dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dikatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezinah laki-laki, perempuan maupun laki-laki, ya, cambuklah dia setiap orang
masing-masing 100 kali. Masing-masing 100 kali. Tentang an-nafsu bin nafsi, ya, yaitu jiwa dibalas jiwa, nyawa dibalas nyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi. Dan telah kami catat bagi mereka, tentukan bagi mereka di dalam kitab bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Itu namanya apa, Bapak Ibu? Qisas. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida wa ghadiballahu 'alaihi. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah api neraka jahanam kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah janjikan kepada mereka azab yang sangat besar. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawali dunya. Seorang yang membunuh mukmin itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar kerusakan yang dia lakukan daripada rusaknya dunia. Iya. Padahal kalau dunia rusak, Bapak Ibu sekalian, mati semua orang. Ini isyaratnya kemana? Bahwa besar dosanya orang membunuh seorang muslim. Iya. Sampai Allah memberikan perumpamaan seperti itu. Nah, tentang kisos, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah dicatat bagi kalian, ditentukan bagi kalian kisos fil qatla, yang berkenaan dengan pembunuhan, orang yang dibunuh. Baik. Ada syarat kisos. Yang pertama adalah pembunuhnya harus berakal sehat. Jadi bukan orang gila yang membunuh, ya. Bukan orang gila. Yang kedua, dia sudah balik, bukan anak-anak. Kan dalam hukum kenegaraan kita juga begitu, ya. Anak-anak itu tidak sama hukumannya dengan orang dewasa. Orang gila juga tidak sama hukumannya dengan orang sehat. Pembunuhnya bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan kakeknya, bukan neneknya, ya, dari yang dibunuh ini. Yang ketiga, korban adalah yang dilindungi jiwanya dalam Islam, ya, bukan yang diperangi. Kalau yang diperangi tadi, wattariku lidinihi, ya. Kemudian yang kelima adalah para penuntut kisos sudah mukallaf, ya, sudah mukallaf, ya, muslim, kemudian baligh, itu mukallaf. Tidak, jadi dia muslim, dia baligh, bukan orang gila. Jadi yang menuntut harus dikisos orang ini karena membunuh adalah bukan orang stres, bukan anak-anak, bukan orang gila, bukan anak-anak. Kemudian penetapan kisos oleh pemerintah, oleh hakim, bukan masing-masing sesama saling mengkisos. Ya, sekarang ini kan dibunuh keluarganya, pergi juga bunuh pembunuhnya, saling mengkisos. Ini bukan kisos namanya. Nah, ini berarti ya sama-sama salahnya, ya, sama-sama salahnya. Karena yang satu, pembunuh pertama, dia berdosa karena membunuh muslim. Dan pembunuh yang kedua yang membunuh si pembunuh pertama juga salah karena dia juga membunuh seorang muslim juga. Nah, makanya syaratnya kisos itu adalah diberikan kepada pemerintah. Kalau pemerintahan kita, pemerintahan ya demokrasi, ya kita serahkan kepada pemerintah hukuman yang tepat, yang setara dengan perbuatannya. Ya, kalau hukum Islam, Bapak Ibu sekalian, itu dikisos, ya, dikisos. Baik. Nah, kemudian ya,
Nah ini ada hadis seperti ini Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW bersabda, "Izal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua muslim ya, saling membunuh, bertemu antara pedang mereka berdua, artinya saling membunuh. Fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Nah, jadi kalau terjadi perkelahian antara dua muslim ini, maka yang dibunuh maupun yang membunuh sama-sama di neraka ya balasannya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hazal qatil fama balul maqtul?" Ya, kami faham kalau orang yang membunuh di neraka balasannya. Tapi bagaimana yang dibunuh? Dia kan dibunuh, masa masuk neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Rasulullah mengatakan karena dia juga bersungguh-sungguh ingin membunuh saudaranya. Cuma kebetulan dia mati. Kebetulan dia yang terbunuh. Kan waktu berkelahi Bapak Ibu sekalian, yang dibunuh juga kan ingin berusaha membunuh saudaranya. Tapi karena dia kalah dan dia yang terbunuh, maka yang hidup maupun yang mati itu sama-sama diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yadullu ala anna man sa'a fi qatlil muslim wa ata bil asbabil lati biha yaqtulul muslim fa innahu finnar. Maka kedua-duanya sama-sama di neraka karena sama-sama berusaha ingin membunuh saudaranya. Nah, kemudian muslim yang dimasuk ketika Rasulullah mengatakan la yahillu damu mri'in muslim, tidak dihalalkan darah seorang muslim. Maka kita harus tahu di sini dikatakan oleh ulama kita, muslim yang dimaksud di sini adalah huwallazi haqqaqal islam, yakni asbaha musliman ala haqiqatillah ala dakwah. Muslim yang dimaksud di sini adalah muslim yang benar-benar taat kepada Allah secara hakiki, yaitu menjalankan perintah Allah dengan baik, la ala dakwah, bukan hanya panggilan muslim. Ya, bukan hanya panggilan muslim. Maka dicek juga ternyata kalau ada yang dibunuh, kemudian muslim ini setelah dicek ternyata dia tidak pernah sholat, tapi panggilannya juga dia masuk dalam kategori muslim karena dia pernah bersyahadat misalnya. Ya, kemudian diketahui tidak pernah sholat, maka ini tidak termasuk orang yang ketika dibunuh an-nafsu bin nafsi. Ya, berarti tidak dikisos ini pembunuhnya. Ya, kalau yang seperti ini. Ya. Kemudian disampaikan juga amal musyrik. Nah, adapun musyrik, jadi ada orang Bapak Ibu sekalian masih mengaku muslim. Kan banyak kita ya. Banyak pada hari ini, apalagi kalau dilihat KTP-nya muslim, tapi kalau dilihat yang dilakukan, banyak melakukan kesyirikan. Maka kalau kita kembali ke dalam hadis ini, halal darahnya bagi seorang muslim itu dia tidak dianggap halal. Ya, maka ketika dia dibunuh kemudian dicek yang dibunuh ini adalah orang musyrik, maka ini tidak berlaku an-nafsu bin nafsi, karena dia bukan muslim. Ya. Karena an-nafsu bin nafsi, ya jiwa dibalas jiwa. Ternyata yang tidak halal adalah muslim yang hakiki, bukan la ala dakwah, bukan hanya panggilan sebagai muslim. Ya, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.